Begitu Qin Chen muncul, dia menunjukkan gerakan pembunuh yang paling kuat, bahkan pedang karat misterius itu disempurnakan. Tujuannya adalah untuk mencoba menyingkirkan Raja Suci dalam sekejap, dan memberikan pukulan terkuat pada lawan. Tentu saja, Qin Chen hanya mendesak pedang karat misterius, dan tidak memprovokasi kekuatan dingin yang mengerikan dalam pedang karat misterius. Tetapi meskipun demikian, niat membunuh yang mengerikan seperti langit pecah. Meskipun Tuan Istana Tianshan tenggelam dalam pencarian jiwa untuk Ao Qingling saat ini, bagaimanapun juga, pencarian jiwa belum dimulai. Dengan basis kultivasi guru sucinya, dia masih yang pertama bereaksi, dan dia terkejut. Berhenti mencari jiwa, dan merasakan keberadaan Qin Chen untuk pertama kalinya. Kemudian dia melihat pedang tajam bersinar dengan kilau hitam pekat, dengan napas dingin tak berujung, muncul di depannya seperti kilat. Siapa yang berani menyerang Master Suci ini? Ucap Tuan Istana Tianshan mengguncang tubuhnya, dan kekuatan guru suci yang menakutkan langsung menyebar. Ruang di sekitarnya mengembun dalam sekejap, sekeras balok besi, dan cahaya mengejek muncul di matanya. Dia sudah merasakan napas Qin Chen, setengah langkah ke puncak guru suci, setengah langkah kecil ke puncak guru suci, dia ingin menyelinap menyerang dirinya sendiri, itu terlalu naif. Dia mengangkat tangannya, meraih Qin Chen dan menangkapnya, mencoba memenjarakan Qin Chen seperti Zhou Wusheng dan Ao Qingling, lalu mengangkatnya seperti ayam. Hati Qin Chen acuh tak acuh. Kekuatan magis asal, niat pedang penghancur, niat pedang membunuh, dan niat pedang abadi di tubuhnya meledak dalam sekejap. 4 pedang berturut-turut mengenai Master Istana Tianshan. Aura pedang ini berisi apa yang telah dia padatkan sepanjang hidupnya. Keterampilan, dengan aura pedang abadi dari Master Pedang Abadi, dan dalam aura pedang, dia juga merasakan asal-usul dunia dan segala sesuatu. Di antara 4 pedang, pedang Qi seperti cahaya ilahi, dan langsung tenggelam ke dalam domain ruang angkasa Tuan Istana Tianshan. Sama seperti pisau panas menembus mentega, pedang karat misterius dengan mudah menembus domain ruang angkasa, dan jika memasuki alam manusia, dunia diliputi oleh niat pedang ini. Tuan Istana Tianshan sangat marah, dan ada kengerian di matanya. Kekuatan magis semacam apa yang ditampilkan pihak lain, dia bisa dengan mudah merobek belenggu ruangnya sendiri. Dia tidak bisa lagi tetap tenang, meraih dengan tangan besar, 5 jari di atas satu sama lain. Pelangi ilahi meletus, seperti pilar ke langit, mencoba menggenggam pedang karat misterius yang ditikam Qin Chen untuk mencegah pembunuhan Qin Chen. Tapi Qin Chen hanya memutarnya dengan ringan, pedang karat misterius dengan mudah merobek Yuan Suci yang pecah dari telapak Tuan Istana Tianshan, dan langsung menembus telapaknya. Meskipun Tuan Istana Tianshan bereaksi untuk pertama kalinya hari itu, dia masih gagal menunjukkan kekuatan terkuatnya, jadi dia menghadapi serangan mendadak dari Qin Chen. Pedang karat misterius menembus telapak tangannya, dan dia menjerit. Tapi serangan Qin Chen tidak berhenti. 4 pedang berturut-turut ditebas di tubuhnya, dan berbagai hukum menakutkan meletus, membuatnya merasa seperti dia benar-benar terkoyak dari tubuh ke jiwa dan jatuh ke neraka yang tak terbatas. Kekuatan dingin dari pedang karat misterius, dikombinasikan dengan berbagai kemampuan magis dan niat pedang Qin Chen, langsung menembus Tuan Istana Tianshan dan menembus ke dalam kehampaan. Zhou Wusheng dan yang lainnya hanya bereaksi pada saat ini, dan melihat pemandangan yang begitu mengerikan, bayangan hitam melesat seperti kilat, dan dalam sekejap, itu memakukan Tuan Istana Tianshan ke kekosongan dan menembus tempat itu. Pada saat ini, Zhou Wusheng dan yang lainnya melihat orang yang menembak, ternyata adalah Qin Chen. Sao Chen, teriak Ao Qingling, Chen Sisi, dan yang lainnya benar-benar terpana, dan ternyata apa yang menyelamatkan mereka adalah Sao Chen, yang mereka pikirkan siang dan malam, dan air mata memenuhi mata mereka. Ah, ternyata kamu Qin Chen. Master Suci ini akan membunuhmu. Ucap Tuan Istana Tianshan sangat marah, sebuah gunung yang menakutkan muncul di tubuhnya, bergetar, dan menjatuhkan energi pedang Qin Chen. Darah Tuan Istana Tianshan menyembur dengan liar, aturan guru suci bergetar, dan cahaya ilahi menyembur dari matanya, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak. Luka di tubuhnya, seperti lubang hitam, tidak dapat disembuhkan di bawah hukum guru sucinya, tetapi terus-menerus memuntahkan materi asli yang rusak. Sial, kamu sangat kejam, aku tidak akan memaafkannya. Tubuh ilahi Tianshanku yang tak terkalahkan, diserang oleh bocah yang bau, bagaimana mungkin, apa rahasiamu?
Mengapa Anda memiliki kekuatan magis seperti itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Anda setengah langkah kecil ke puncak guru suci, itu seperti semut. Bagaimana semut bisa menyakiti naga sepertiku? Ucap Tuan Istana Tianshan, dia langsung marah. Tubuhnya membusuk tidak seperti sebelumnya, dan luka yang ditusuk oleh gas pedang sangat mengerikan. Kekuatan dingin menyebar di tubuhnya. Qin Chen sama sekali tidak memberi Tuan Istana Tianshan kesempatan untuk melarikan diri, energi pedang yang tak terbatas bangkit, berubah menjadi formasi pedang yang perkasa, mengepung Tuan Istana Tianshan, berubah menjadi sangkar, dan hancur. Energi pedang tak terbatas sekali lagi menyatu menjadi cahaya pedang ilahi yang tebal, yang menembus lubang. Tuan Istana Tianshan meraung, dan gunung suci yang megah muncul di tubuhnya. Bayangan gunung suci sangat luas, berusaha menahan serangan Qin Chen. Qin Chen mendesak aturan waktu, dan hantu gunung suci tiba-tiba menjadi lambat. Qin Chen mengambil kesempatan untuk langsung merobek seluruh tubuh Tuan Istana Tianshan pada saat gunung suci tidak terbentuk, bahkan Qin Chen merasakannya. Pada saat guru sucinya berasal, semuanya mulai pecah. Pedang karat misterius Qin Chen sekali lagi menembus Tuan Istana Tianshan ke dalam kehampaan, memakukannya di sana seperti ikan mati. Suasana membunuh yang menakutkan, asal mula kekuatan magis, dan teknik menambal langit mulai menyempurnakan kekuatan Tuan Istana Tianshan. Asal-usul jalan guru suci mulai disempurnakan dan memasuki tubuh Qin Chen. Selain itu, dampak jiwa mendesak Qin Chen, memenjarakan jiwa Tuan Istana Tianshan. Tuan Istana Tianshan merasa hidupnya berlalu dengan cepat. Aku akan mati, apakah aku akan mati seperti ini? Tidak, ini mustahil. Teriak Tuan Istana Tianshan berubah menjadi bayangan pegunungan dan meroket lagi. Pada saat ini, serangan terus-menerus Qin Chen memotong semua kekuatan gaibnya, Saint Yuan dan Saint Tracer, dan tubuhnya bergetar. Dia rela dipaku dan diledakkan. Bebas dari belenggu Qin Chen, lalu melonjak dan berubah menjadi gunung suci hitam. Aura kuno hitam dari gunung suci terpancar dengan anggun, menembus rintangan dan hendak melarikan diri. Namun, tepat sebelum dia melonjak, kekuatan ruang yang menakutkan telah menyelimutinya. Qin Chen mendorongnya dengan tangan besar, berubah menjadi telapak tangan hitam Saint Yuan, turun dari langit, dan mendarat di gunung hitam ini. Menangkap gunung hitam dalam sekejap. Selain itu, di antara telapak tangan hitam, tentakel hitam terentang, menembus tubuh Tuan Istana Tianshan, dan menyerap kekuatan di tubuhnya. Itu adalah pohon iblis 10.000 alam. Qin Chen langsung memenjarakan Tuan Istana Tianshan dengan kekuatan pohon iblis 10.000 alam melalui kekuatan Saint Yuan miliknya. Ah, apa-apaan ini, Qin Chen, bocah sialan. Teriak Tuan Tianshan merasa tubuhnya benar-benar tertahan, tidak bisa bergerak sama sekali, dan kekuatan hidup di tubuhnya mengalir deras. Qin Chen berkata dengan dingin, Tuan Istana Tianshan, jangan melawan, kamu mati hari ini. Semua esensi kehidupan telah saya telan, menjadi salah satu sumber energi bagi Ben Sao untuk menerobos. Saya ingin memurnikan Anda, karena Anda telah berani bermain dengan saya. Meskipun Tuan Istana Tianshan adalah sebuah mansion dengan satu master, seorang Saint Master yang kuat, tubuhnya terpotong di bawah kemarahan pedang Qin Chen yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwanya juga terluka oleh pedang karat misterius Qin Chen. Ditambah dengan terjebak oleh pohon iblis 10.000 dunia, hampir tidak ada kekuatan untuk melawan. Tidak, ini adalah kekuatan ras iblis, kamu sebenarnya terkait dengan ras iblis. Teriak Tuan Istana Tianshan meraung lagi dan lagi. Dia merasakan kekuatan ras iblis di pohon iblis 10.000 dunia. Dia meraung marah, tapi itu tidak berguna. Qin Chen menyedot tubuhnya ke dalam cakram giok keberuntungan. Ini adalah harta suci dunia kecil, Anda benar-benar memiliki dunia kecil di tubuh Anda. Anda sedang bersiap untuk menjebak kursi ini dan memperbaiki kursi ini. Tidak, kursi ini adalah dewa suci tertinggi. Kamu tidak bisa membunuhku. Ucap Tuan Istana Tianshan memasuki universe Good Fortune Jade Plate. Dia tidak menyerah. Dia ingin bergegas keluar dari lempeng giok keberuntungan semesta. Seluruh lempeng giok keberuntungan semesta penuh dengan gemuruh, dan ada kecenderungan untuk meledak. Untungnya, lempeng giok keberuntungan semesta, kekuatannya tidak terbatas, dan istana tingkat Xiaodou digunakan untuk menekannya. Itu tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan biasa, jika tidak, itu mungkin tidak dapat menjebak seorang guru suci. Yao Wuming, Tu Moyu,
Su Quan, Ling Yuan, Murong Bingyun, tunggu apa lagi? Lakukan dengan cepat, kata Qin Chen. Di piringan giok keberuntungan di alam semesta, sekelompok tokoh tiba-tiba muncul. Itu adalah Yao Wuming dan Master Top lainnya. Di bawah kepemimpinan Qin Mo, mereka segera datang ke Tuan Istana Tianshan yang tergila-gila untuk bergegas keluar, dan mulai menyegel Tuan Istana Tianshan. Selain itu, tentakel pohon iblis 10.000 dunia yang tak terhitung jumlahnya juga terbungkus, berubah menjadi tongkat, dan menembus tubuh Tuan Istana Tianshan. Kalian, ucap Tuan Istana Tianshan tercengang melihat kemunculan tiba-tiba Yao Wuming dan yang lainnya. Dia tidak mempercayai apa yang dia lihat, beberapa Tianjiao manusia di puncak guru suci, dan Tianjiao dari ras iblis. Bagaimana bisa ada begitu banyak master di dunia kecil Qin Chen? Dia menjadi gila. Yao Wuming dan yang lainnya bukanlah guru suci setengah langkah biasa. Mereka adalah Tianjiao teratas di seluruh surga. Meskipun mereka hanya basis kultivasi puncak guru suci setengah langkah, mereka berani bertarung melawan master suci biasa. Sekarang Tuan Istana Tianshan terluka parah dan segera ditekan oleh mereka. Master Istana Tianshan mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan dia menolak untuk menyerah. Pada saat ini, kekuatan ilahi perkasa lainnya turun tiba-tiba, dan dia melihat sebuah istana sederhana jatuh. Itu adalah istana Zixiaodou, ditekan di atas kepala Tuan Istana Tianshan, membantu Qin Chen memurnikannya. Banyak Tianjiao bekerja sama untuk memurnikan guru suci puncak awal. Tuan Istana Tianshan tidak bisa langsung menolak. Dia menjerit putus asa, semua keinginannya langsung dilenyapkan, dan memori besar memasuki tubuh Qin Chen. Berbagai manipulasi gunung diringkas dalam buku asal. Di buku asal, peradaban Tianshan lahir. Dan bayangan gunung yang menjulang tinggi yang menjelma oleh Palace Lord hari itu secara langsung diintegrasikan ke dalam cakram giok alam semesta, membentuk roh gunung yang menjulang tak terhitung jumlahnya. Hukum besar guru suci menabrak seperti naga, dan esensi kehidupan murni seperti asap mengepul ke langit. Baik itu Qin Chen, Yao Wuming, Tu Moyu, dan lainnya, aura jalan guru suci meningkat pesat. Ini seperti mengambil tonik besar. Dalam sekejap mata, aura jalan guru suci di tubuh Qin Chen menjadi lebih padat, tebal, seperti lautan luas. Tentu saja, saya ingin datang ke surga. Hanya di surga saya dapat memiliki sumber daya yang cukup untuk menerobos. Ucap Qin Chen sangat senang, di benua Tianwu, bagaimana mungkin ada master-master yang hebat untuk dia serap. Chen kecil, hal paling kuat yang kamu miliki saat ini adalah istana Zixiao Doushu yang mulia Skyfire, tetapi istana Zixiao Doushu ini, kamu masih tidak dapat memperbaikinya. Ini adalah senjata berharga milikmu. Kekuatan yang Anda butuhkan untuk pemurnian tidak ada bandingannya. Ini sangat besar, dan setiap desakan membutuhkan yuan suci yang tak terbatas. Tapi sekarang kekuatan Tuan Istana Tianshan dapat digunakan. Selama kekuatan Tuan Istana Tianshan ini didorong ke Istana Awan Ungu, Anda akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan Zixiao Dou Li Gong untuk membuat kekuatan tempur Anda lebih kuat. Ucap kucing hitam besar itu tidak melakukan apa-apa, tetapi menyaksikan seluruh pertempuran di piringan giok keberuntungan di alam semesta. Ketika pertempuran berakhir, tiba-tiba berbicara. Saat berikutnya, kucing hitam besar itu bergerak. Itu tiba-tiba memuntahkan lonceng perunggu. Lonceng ini sederhana dan sederhana. Begitu muncul, cakram giok keberuntungan alam semesta Qin Chen bergetar samar, seolah-olah dia tidak tahan dengan kekuatan lonceng perunggu. Ini adalah lonceng perunggu yang didapat kucing hitam besar dari tempat percobaan surgawi, dari penguasa kekuatan kegelapan. Qin Chen langsung mengenali asal-usul lonceng itu, dan menyaksikan dengan sedikit terkejut saat kucing hitam besar itu mendesak lonceng perunggu untuk mendorong kekuatan Tuan Istana Tianshan ke Istana Awan Ungu. Tubuh Tuan Istana Tianshan meledak, dan esensi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh pohon iblis 10.000 dunia. Tentu saja, beberapa diserap ke dalam tubuh oleh Tu Moyu, penguasa iblis mati, dan bagian dari esensi kehidupan yang tersisa adalah lonceng perunggu kucing hitam diserap, dan sebagian besar sisanya diledakkan ke istana Zixiao Doushu. Qin Chen merasakan esensi kehidupan dan kekuatan guru suci diserap oleh lonceng perunggu, dan sedikit ketakutan, tetapi dia tidak keberatan, karena dia jelas merasakan bahwa ketika kekuatan besar dari Master Istana Tianshan memasuki Istana Awan Ungu, seluruh istana segera mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Di seluruh istana awan ungu, aura abu-abu meresap, berubah menjadi merah tua, megah dan megah seperti emas asli, menekan surga abadi. Qin Chen menggunakan teknik menambal langit dengan seluruh kekuatannya dan merasa bahwa hubungannya dengan istana Zixiao Dousili telah menjadi lebih dekat, dan dia mulai menjalin kontak sejati dengan istana Zixiao Dousili melalui hukum guru suci. Qin Chen tiba-tiba memiliki semacam pemahaman di dalam hatinya. Jika dia ingin benar-benar memobilisasi Zixiao Douligong, dia harus menerobos ke ranah guru suci. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa benar-benar mengaktifkan Zixiao Douligong. Napas yang mengerikan memenuhi tubuh Qin Chen. Awalnya, akan sangat sulit bagi kultivasi Qin Chen untuk meningkat sedikit pun, tetapi sekarang, Qin Chen benar-benar merasakan kekuatannya sendiri dan mulai meningkat, semua berkat penyempurnaan dari Tuan Istana Tianshan. Dan setelah Qin Chen membunuh Tuan Istana Tianshan, semua ini akhirnya dirasakan oleh master lain di surga. Semua orang melihat bahwa sosok hitam melesat keluar dari kehampaan, itu seperti pukulan dewa, dengan keterampilan yang luar biasa, dan dalam sekejap, itu terluka parah, dibunuh, dan kemudian menelan pemilik istana dari Tianshan Mansion yang bermartabat. Seluruh proses berlangsung cepat, hampir terlambat bagi orang untuk bereaksi. Ketika semua orang bereaksi, semuanya berakhir. Seorang pria muda memancarkan aura sengit, berdiri dengan bangga dalam kehampaan. Dia terlihat sangat muda, napasnya hanya setengah langkah ke puncak guru suci, dan dia bahkan belum mencapai ranah guru suci, tetapi itu memberi orang perasaan bahwa itu sama. Seperti dewa, itu memancarkan aura yang membuat sebagian besar orang merasakan jantung berdebar-debar. Guru suci setengah langkah yang telah mengepung Zhou Wusheng dan yang lainnya, ketakutan satu persatu, mundur dan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi begitu Qin Chen mengangkat tangannya, orang-orang ini meledak satu demi satu, berubah menjadi kekuatan setengah langkah murni dari guru suci, yang diserap oleh Qin Chen sekaligus, dan bergabung ke dalam cakram batu giok. Qin Chen sekarang adalah raja perut besar, dan dia tidak berpikir dia memiliki sedikit kekuatan sama sekali. Selanjutnya, untuk mengembangkan pavilion Chendi, Qin Chen perlu melatih sejumlah besar master, jadi untuk master ini, Qin Chen lebih baik. Qin Chen, ucap Zhou Wusheng berkata dengan penuh semangat. Ao Qingling, Qin Tingting, Li Wanshui, dan Ruo Rui juga tersedak karena kegembiraan. Sao Chen, ucap Ao Lai, Sang Gukong, ahli pengobatan kuno, Tianxing Zhenren dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan. Kakak Zhou, terima kasih kali ini, ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum. Dia menoleh dan melihat ke arah Tuan Istana Guanghan dan Raja Ren di langit. Matanya secara bertahap menjadi dingin. Kakak senior Zhou, aku akan menyerahkannya padamu di sini. Pertama, bawa pavilion Chendi kembali bekerja. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan para menteri? Tanya Qin Chen. Yang mulia melakukan perjalanan darurat ke markas Tiangong karena bisnis Anda. Dia seharusnya dalam perjalanan kembali sekarang. Jawab Zhou Wusheng buru-buru memberi hormat. Tidak heran, ucap Qin Chen masih penasaran sebelumnya, mengapa menteri tidak bergerak karena ternyata dia tidak berada di Guanghan Mansion, jadi dia tidak heran. Meskipun Tian Jiao tidak dapat campur tangan dalam urusan berbagai tempat, Qin Chen dapat merasakan bahwa hubungan antara Tuan Menteri dan Tuan Istana Guanghan luar biasa. Jika Tuan Istana Guanghan dalam masalah, Tuan Menteri tidak akan bisa berdiam diri. Qin Chen, apakah kamu ingin kembali ke surga bersamaku? Orang yang mereka cari adalah Anda. Kamu adalah yang paling berbahaya sekarang, tetapi selama kamu mengikuti kami kembali ke Tiangong, mereka tidak akan berani datang untuk melakukan itu. Ucap Zhou Wusheng buru-buru berkata dengan cemas ketika dia melihat bahwa Qin Chen tampaknya bergabung dengan kelompok pertempuran. Meskipun Qin Chen tampaknya telah membunuh Palace Lord Tianshan dengan kekuatan yang kuat, tetapi sekarang di atas langit, ada Lord of the King, Lord of Shenzhou, Lord of Bloodsun, Lord of Yuming, dan 3 Master of Lord of the Lord, ditambah Tuan Suci Fei Hong, 8 Tuan Suci bersama. Di sisi Guanghan Mansion, hanya ada Palace Master Guanghan, dan bahkan jika Holy Master Keyi disertakan, hanya ada 2. Bukankah Qin Chen naik seperti ini akan mencari kematiannya? Selain itu, tembakan Qin Chen sebelumnya berhasil. Salah satu alasan bagusnya adalah Qin Chen melakukan serangan diam-diam. Sekarang setelah beberapa orang suci besar disiapkan, bisakah Qin Chen masih melakukannya?
Tidak, saya akan tetap di sini. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, matanya sangat tegas. Bukan kepribadian Qin Chen untuk menjadi bijak dan melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, Qin Chen tahu betul bahwa dia telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan sebelumnya dan telah menjadi sasaran Raja Ren dan yang lainnya. Bahkan jika dia bersembunyi di Tiangong, Tuan Istana Ren, dia tidak akan menyerah. Di bawah godaan besar, mati-matian akan melakukannya terhadapnya, dan bahkan masuk ke Tiangong, yang akan membawa bahaya bagi Zhou Wusheng dan yang lainnya. Qin Chen melonjak ke langit dan berjalan menuju kelompok pertempuran selangkah demi selangkah, seperti Dewa Iblis, dengan kekuatan mengerikan dari jalan guru suci melonjak dengan gila-gilaan. Saat ini, seluruh medan perang sunyi. Pertempuran di mana-mana telah berhenti. Kecuali Tuan Istana Ren Wang yang masih terjebak oleh Tuan Istana Guanghan, pertempuran di tempat lain telah berhenti, menatap kosong pada pemuda yang berjalan ke langit selangkah demi selangkah dan bersinar. Di Istana Guanghan, Wei Siqing berlumuran darah dan acak-acakan. Rambutnya berserakan, dan asal tubuhnya bahkan trauma. Dia menatap langit dengan air mata, dan pada sosok yang bersinar seperti dewa. Hidung yang sakit tiba-tiba menjadi masam. Bajingan ini akhirnya kembali. Ucap Wei Siqing tersedak di dalam hatinya, tinjunya terkepal, gugup dan khawatir. Qin Chen. Pada saat ini, nama ini bergema di benak semua orang, dan mereka semua memandang pemuda yang mempesona di langit, pemuda tak tertandingi yang menyebar ke seluruh langit selama periode waktu ini. Di surga, banyak orang hanya mendengar desas-desus Qin Chen, tetapi belum pernah melihat orang yang sebenarnya. Dan sekarang, Qin Chen akhirnya muncul. Bocah ini bahkan lebih mempesona dan agung dari yang mereka kira. Begitu dia muncul, dia membunuh Palace Lord Tianshan dan mencapai rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di atas langit, 3 tetua dari mansion Raja Ren menelan ludah, dan ada ekspresi terkejut di mata mereka. Tuan Kei, tubuhnya juga gemetar. Tuan Fei Hong, matanya dingin. Master Istana Guanghan sedang berjuang untuk menahan serangan Raja Ren dan yang lainnya, sambil melihat sosok di bawah. Adapun orang-orang dari mansion Raja Ren, ada cahaya berapi-api di pupil mata mereka. Mereka terkejut dengan kekuatan mengerikan Qin Chen yang melawan langit, dan pada saat yang sama, mereka juga mendambakan harta Qin Chen. Apakah benar kamu ini Qin Chen? Ucap Tuan Raja Ren berkata dengan dingin, menekan panas yang membara di dalam hatinya. Meskipun ada kengerian di hati mereka, mereka lebih bersemangat. Warisan Venerable Skyfire sangat mengerikan. Jika mereka mendapatkannya, seberapa kuat mereka? Kenapa? Kalian semua mencari saya, sekarang saya di sini, Anda bahkan tidak tahu. Jawab Qin Chen tersenyum, dengan mata cerah dan gigi putih, dan senyum murni, tetapi dalam kemurnian itu, ada sedikit aura dan sedikit niat membunuh. Lepaskan Tuan Istana Guanghan. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Hahaha, nak, apakah menurutmu dengan mengalahkan Palace Master Tianshan dalam serangan diam-diam sebelumnya, itu akan mampu mengalahkan begitu banyak dari kita? Jawab Tuan Raja Ren mencibir. Dia melirik Tuan Fei Hong dan berkata dengan dingin, Fei Hong, kamu pergi berurusan dengan Qin Chen itu. Tuan Fei Hong terkejut, membiarkan dia berurusan dengan Qin Chen. Qin Chen di depannya jelas hanya setengah melangkah ke puncak basis budidaya guru suci, tetapi di jantung Tuan Fei Hong, ada sedikit rasa dingin yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah apa yang akan dia hadapi adalah bukan puncak penguasa suci setengah langkah, tetapi seorang pemuda yang tidak kalah dengan monster lama mereka. Bagaimanapun, kejatuhan Tuan Istana Tianshan masih jelas. Jangan khawatir, aku akan memerintahkan ketiga tetuaku dari Istana Raja membantumu. Ucap Tuan Raja Ren. Dengan lambaian tangannya, 3 tetua Istana Raja Ren dengan cepat mendekat dengan mata dingin, dan dari 3 sudut, mereka mengepung Qin Chen. Tuan Fei Hong akhirnya memiliki keyakinan di dalam hatinya, dan dia berjalan maju dengan dingin, mengerutkan kening dan berkata, Qin Chen, karena kamu juga murid dari Guanghan Mansionku, lebih baik biarkan saya menangkapmu. Alasan mengapa Tuan Raja Ren menargetkan Guanghan Mansion, semuanya karena apa yang Anda lakukan di tanah percobaan surga. Selama kamu bisa menghapus rumor kolusi antara kamu dan iblis, tidak ada yang harus mati hari ini. Ucap Tuan Fei Hong berkata perlahan, jelas berusaha membujuk Qin Chen dari kebenaran untuk membuat Qin Chen menyerah. Hahaha, membiarkanmu menangkapku.
Tuan Fei Hong, apakah Anda idiot? Mengatakan sesuatu seperti itu. Jawab Qin Chen mencibir dan berkata lagi. Tuan Fei Hong, Anda, sebagai guru suci dari Guanghan Mansion saya akan menghapus Anda sekarang. Anda bekerja sama dengan musuh asing untuk membunuh kepala istana Guanghan. Ini adalah kejahatan yang keji. Tidak ada yang bisa memaafkanmu. Ucap Qin Chen tiba-tiba berkata. Dia mengumpulkan kekuatan pada pedangnya, dan kekuatan pedang meledak seperti sungai, menyapu ke arah guru suci Fei Hong. Aura pedang yang menakutkan seperti lautan, dan dia datang ke depan guru suci Fei Hong dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga guru suci Fei Hong bahkan tidak bisa bereaksi. Dia ketakutan dan bergegas keluar dengan kepalan tangan. Energi pedang bertabrakan dengan energi tinju, dan guru suci Fei Hong tertendang dan mundur beberapa langkah. Noda darah muncul di wajah tinjunya, dan aliran darah keluar darinya, membuat seluruh orang sangat ketakutan. Dengan satu pedang, dia benar-benar terluka. Guru suci lainnya juga terkejut, menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Mereka semua tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen begitu mengerikan. Tuan Fei Hong juga adalah guru suci dari puncak awal, meskipun hanya beberapa saat setelah menembus puncak awal, dan darah di tubuhnya sudah lengkap. Dia menua dan potensinya tidak cukup, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah penguasa suci dari puncak awal, dan dia terluka oleh Qin Chen dengan satu pedang. Setiap orang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Qin Chen. Bagaimanapun, Qin Chen sebelumnya telah membunuh Tuan Istana Tianshan dalam serangan diam-diam, tetapi sekarang, di depan orang banyak, dia telah melukai Tuan Fei Hong dengan pedang di depannya. Qin Chen menebas Tuan Fei Hong dengan satu pedang, tapi dia terus bergerak, aura pedang abadi di tubuhnya sekali lagi tersapu, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aura pedang hitam yang mencapai langit, menghadap Tuan Fei Hong. Tolong aku! Teriak Tuan Suci Fei Hong buru-buru meraung. Kulit tiga tetua istana Lord Ren Wang berubah. Saat Tuan Fei Hong berbicara, ketiga tetua tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi telapak tangan 5 jari raksasa, mengepal, melewati sungai dan gunung, dan mengendalikan dunia. Langsung mengguncang energi pedang abadi Qin Chen. Telapak tangan pedang bertabrakan, dan raungan meledak ke langit. Aura menakutkan dari guru suci membuat seluruh istana Guanghan bergemuruh di bawah energi ini. Dan pada saat energi pedang Qin Chen bertabrakan dengan kekuatan tiga tetua Ren Wang dan guru suci Fei Hong. Tiba-tiba, dari kehampaan, darah yang dalam, dengan niat membunuh yang murni dan tak tertandingi, seperti ular berbisa yang dingin, memuntahkan surat merahnya sendiri, dan langsung menusuk kepala Qin Chen. Di belakang Qin Chen, sosok berwarna darah muncul, ternyata adalah Palace Master Sueyang. Palace Master Sueyang adalah keturunan Dewa Darah kuno. Selain kekuatan magis untuk memperbaiki rantai, Dewa Darah juga merupakan pembunuh utama di zaman kuno. Pada saat ini, dia berbaring di kehampaan, memanfaatkan pertarungan Qin Chen dengan tiga lelaki tua dan Tuan Fei Hong untuk menyerangnya secara diam-diam. Apakah ini pekerjaan seorang guru suci veteran? Untuk menghadapi Qin Chen, orang-orang dari Raja Kebajikan dan Guru Suci benar-benar tercela dan tak tahu malu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Palace Master Sueyang akan menggunakan serangan diam-diam. Kerumunan terkejut. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Palace Master Sueyang adalah keturunan Dewa Darah kuno. Dia sebelumnya telah bergabung dengan Tuan Raja Ren untuk menekan Tuan Istana Guanghan. Tidak ada yang melihat ketika dia menghilang dari kerumunan dan benar-benar mengintai di samping Qin Chen. Pukulan tiba-tiba yang keras ini untuk menekan dan membunuh Qin Chen dalam sekejap. Seberapa mengerikan pukulan seperti itu? Kebanyakan orang tidak bisa membayangkan untuk dapat menolaknya. Hati-hati, wajah Tuan Istana Guanghan berubah, dan dia berlumuran darah, dan buru-buru berteriak. Dia melihat aura pembunuh berdarah. Pada awalnya, dia tidak mengetahuinya, tetapi begitu pecah, itu seperti pelangi, dengan aura tragis yang tidak pernah kembali, dan niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah serangan diam-diam. Seorang pembunuh tak tertandingi bangkit dengan keras, tanpa kembali, untuk membunuh Qin Chen. Untaian energi darah menembus langit. Energi darah mendekat ke kepala, dan menusuk kepala manusia. Hahaha, nak, matilah untuk kursi ini. Ucap Master Istana Sueyang berteriak, dan ada reinkarnasi darah di pupilnya,
Seolah-olah dia telah melihat lautan gunung dan darah mayat, energi darah yang menakutkan, seperti lautan, menelan Qin Chen secara instan. Pada saat energi darah mendekat, tiba-tiba sebuah istana sederhana muncul di tubuh Qin Chen, dan istana Zixiao Dou Ligong muncul. Qin Chen yang mendesak istana Zixiao Dou Ligong ini, dan langsung menjaga dirinya sendiri. Saat Master Istana Sueyang bergerak, Qin Chen sudah bereaksi, langsung mendesak istana Zixiao Dou Ligong di tubuhnya, dan tubuh kuno tandus Qin Chen juga berbalik untuk pertama kalinya. Tiba-tiba menara yang menjulang tinggi itu, dengan luasnya di langit, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, benar-benar menutupi kekuatan pembunuh dari energi darah itu. Selain itu, hantu istana kuno memancarkan suasana yang kuat, menyegel dunia. Di tempat, tubuh Master Istana Sueyang terperangkap di Istana Awan Ungu dan dipenjarakan dengan kuat. Cahaya darah Palace Master Sueyang, yang tampaknya merupakan inkarnasi dari lautan darah, tiba-tiba ditekan oleh napas Zixiao Dou Ligong, dan dengan raungan rendah, sinar darah yang tak terhitung keluar dari tubuhnya. Ada serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap serangan mengandung makna mendalam dari Dewa Darah, dan itu akan mematahkan belenggu Zixiao Dou Ligong, ingin melarikan diri darinya, dan lolos dari blokade Zixiao Dou Ligong. Kamu ingin lari setelah serangan diam-diam. Apakah semudah itu? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Itu adalah Qin Chen, menatap Palace Master Sueyang, seperti harimau yang menatap mangsanya, mengungkapkan sinar cahaya yang brutal. Semua orang terkejut, ekspresi Qin Chen sangat ditentukan, menatap tatapan Tuan Istana Sueyang, penuh dengan kedinginan, seolah-olah seorang pemburu sedang berburu, memperlakukan pihak lain sebagai mangsa, dan ingin berburu. Ada temperamen transenden yang mekar. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Dalam kehampaan, Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera, energi pedang tak terbatas mengembun di tangannya, seperti kembalinya 10.000 pedang, lampu pedang yang tak terhitung menelan segalanya, dan kemudian meroket. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya vertikal dan horizontal, seperti 100.000 pedang surgawi, berdentang. Kemudian, semua energi pedang berubah menjadi pelangi. Setebal gunung, melintasi kehampaan, dan menebas ke depan dengan keras, sebanding dengan tombak langit, dengan ketajaman yang tak tertandingi. 100.000 pedang surgawi dan pelangi panjang, menutupi dunia ini, sebenarnya menghalangi mundurnya Palace Master Sueyang. Cahaya pedang memancarkan cahaya menyilaukan, menembus kehampaan, dengan aura pedang seperti lautan bintang, itu mengejutkan semua orang. Pada saat ini, semua orang ngeri, apa yang mereka lihat. Lautan pedang yang diubah oleh energi pedang menutupi Master Istana Sueyang, dan untuk menelan dunia ini, metode ini terlalu kejam dan terlalu mengejutkan, dan itu menembak Master Istana Sueyang di tengah. Begitu banyak energi pedang. Nak, apakah menurutmu ini bisa menyakitiku? Aku bukan Master Istana Tianshan. Ucap Master Istana Sueyang mencibir, darah di pupilnya meroket dan sangat dingin. Dia tiba-tiba meraung, lautan darah mengambang dan tenggelam. Tubuh Palace Master Sueyang tiba-tiba membengkak, dan itu benar-benar berubah menjadi lautan darah. Lautan darah tidak ada habisnya, mengalir ke kehampaan yang tak berujung, sehingga mustahil bagi orang untuk menangkap tempat yang sebenarnya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, bertabrakan dengan lautan darah, dan ada suara pertempuran emas dan besi. Api jalan terciprat, ketertiban dilanggar, dan hukum bangkit. Tempat ini kacau, dan ruang runtuh. Hahaha, bocah, kamu tidak bisa menyakitiku, bakat bawaanku tak tertandingi di lautan darah. Ucap Palace Master Sueyang tertawa, dan lautan darah melonjak. Dia bukan Master Istana Tianshan, inkarnasi laut darahnya, tidak ada yang bisa melukainya. Betulkah itu? Jawab Qin Chen mencibir, metode Dewa Darah. Apakah kamu pikir aku tidak mengerti tentang itu? Peradaban darah, buka untukku. Di tubuh Qin Chen, kitab asal muncul, dan salah satu halaman dibuka, dan itu berisi napas darah yang menakjubkan, yang justru merupakan peradaban darah yang dikuasai dari putra suci darah. Tentu saja, dibandingkan dengan kekuatan Dewa Darah dari Master Istana Sueyang, peradaban darah Qin Chen masih belum matang, tetapi ini sudah cukup. Dengan darah perkasa yang mekar, dia melihat bahwa 100.000 pedang surgawi yang ditampilkan Qin Chen juga dipenuhi dengan cahaya darah, rune darah yang tak terhitung jumlahnya mekar, menembus lautan darah di bawah.
Apa? Raungan keras terdengar, dan lautan darah di bawah tiba-tiba mendidih, dan darah meledak, mengirimkan suara ketakutan. Tuan Istana Sue yang terluka. Kekuatan Dewa Darah, bagaimana kamu bisa mengetahui kekuatan Dewa Darah? Ucap Palace Master Sue yang ketakutan dan meraung. Qin Chen mencibir, apa yang sulit tentang ini? Apakah Anda lupa bahwa putra suci darah Istana Matahari Darah Anda mati di tangan Ben Sao, menelannya, dan Ben Sao menggenggamnya? Sangat disayangkan bahwa kekuatan Dewa Darahnya ini masih terlalu lemah. Tampaknya jika aku membunuhmu, kekuatan Dewa Darah di pemuda ini akan membuat kemajuan yang lebih besar. Jawab Qin Chen dengan tatapan sarkastik di matanya. Ah, kamu mencari kematian. Ucap Master Istana Sue yang meraung, Tuan Suci Fei Hong, tunggu apa lagi? Ambil tindakan bersama dan buat formasi Lautan Darah. Tiba-tiba, lautan darah yang dicairkan oleh Palace Master Sue yang meledak, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Sementara itu, ketiga tetua Ren Wang dan Tuan Fei Hong menghilang begitu saja. Seluruh lautan darah tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi orang bijak surga dan bumi yang paling primitif. Orang bijak surga dan bumi ini diringkas menjadi lembaran dewa seperti batu kilangan, saling berhadapan. Qin Chen bergerak perlahan. Jiwa darah penghancur arai suci. Suara Palace Master Sue yang muncul di peta dewa. Peta dewa yang perkasa ini mengelilingi Qin Chen dan membentuk formasi darah yang menakutkan. Di setiap peta dewa, ada master-master. Wajahnya berkedip, terkadang Palace Master Sue Yang, terkadang Fei Hong Holy Master, dan terkadang tiga tetua Ren Wang. 5 tuan dari guru suci tiba-tiba bergabung untuk membentuk formasi besar melawan Qin Chen. Cukup tercela dan tak tahu malu. Hah, formasi besar pembunuh. Gumam Qin Chen berdiri dengan bangga di langit, melihat Palace Master Sue yang berubah menjadi peta Sein Yuan Shen yang tak terbatas, dan mengenali formasi besar ini. Ini adalah integrasi kekuatan 5 master-master, meluncurkan serangan tanpa akhir. Tuan Istana Sue Yang, Anda adalah penguasa yang bermartabat, Anda sebenarnya sangat ingin membunuh saya, bergabung dengan 5 tuan guru suci, apakah Anda tidak takut ditertawakan oleh orang-orang di surga jika Anda menggunakan metode ini pada generasi yang lebih muda? Ucap Qin Chen berkata sambil mencibir. Aku ditertawakan. Wah, untuk berurusan dengan mata-mata ras iblis sepertimu, kamu tidak bisa menggunakan cara apapun untuk melebih-lebihkan. Salahkan diri Anda sendiri karena berkolusi dengan iblis. Anda juga mendapat warisan api langit. Api langit adalah warisan yang mulia ras manusia saya, bagaimana bisa jatuh ke tangan Anda, mata-mata ras iblis. Dan Tuan Istana Guanghan, melindungi kamu, tunggu aku untuk menangkapnya, dan aku akan sangat merusaknya dan mengubahnya menjadi seekor anjing, sama seperti anjing kesayangan kita. Suara abnormal Palace Master Sue yang tersampaikan. Mendengar ini Wei Siking dan yang lainnya menjadi gila dan marah, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan. Begitu mereka muncul dalam pertempuran ini, mereka akan langsung dicekik, dan tidak ada ruang untuk berbalik. Bajingan tua, hanya formasi sepele ini, bagaimana bisa kamu menjebakku? Ucap Qin Chen matanya menjadi dingin, memegang pedang karat misterius di tangannya, dia bahkan tidak mundur, tetapi bergegas menuju formasi besar para dewa di atas kepalanya. Peta dewa ditekan, peta dewa ini dibuat oleh Infinite Sein Yuan, kilaut darah yang tak terhitung jumlahnya beredar di atasnya, membentuk rune cahaya darah, dan itu berkedip ringan, dan segera berbalik. Huff, hancurkan untuk Ben Sao. Ucap Qin Chen mengeluarkan geraman rendah, pedang panjang bergetar, cahaya pedang mengembun, dan dia merobek gambar dewa ini. Hehehe, luangkanlah waktumu. Aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan sejati. Suara Palace Master Sue yang bergema lagi. Segera di seluruh formasi, ratusan gambar dewa muncul lagi, dengan kekuatan penindasan lautan darah kuno, dan mereka dilenyapkan dengan kejam. Masing-masing gambar dewa ini berfokus pada jalan utama guru suci, dan itu sangat menekan sehingga orang tidak bisa bernapas. Meskipun Qin Chen sangat kuat dan bahkan bisa melukai guru suci dari puncak awal ketika dia pecah, tetapi setelah formasi hebat dari beberapa guru suci digabungkan, dia segera merasa tertekan. Pengoperasian Yuan suci di tubuhnya juga bermasalah. Qin Chen sama sekali bukan guru suci, bagaimana dia bisa menahan serangan gabungan dari begitu banyak guru suci? Qin Chen, mari kita pergi keluar dan bertarung denganmu.
Jika ini terus berlanjut, Anda pasti akan berada dalam bahaya. Apalagi ini hanya metode dari Palace Master Sueyang. Selain orang ini, ada juga Palace Master Ren Wang dan lainnya. Sekarang mereka masih terus berjuang menekan Tuan Istana Guanghan, jadi mereka tidak bisa membebaskan dirinya untuk bergabung dalam pertempuran di sini. Tetapi jika mereka bebas, Anda akan segera berada dalam bahaya. Karena itu, Anda harus menyelesaikan pertempuran di sini sesegera mungkin. Yang terbaik adalah menyelamatkan Tuan Istana Guanghan. Mungkin kita bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan upaya bersama kita. Ucap Murong Bingyun berkata dengan cemas di antara cakram giok keberuntungan alam semesta. Dia juga melihat segala sesuatu di dunia luar, dan menjadi gugup untuk Qin Chen, ingin bergegas keluar untuk membunuh musuh. Jangan khawatir, Ben Shao melakukan ini dengan sengaja. Mungkin tidak ada cara bagi Ben Shao untuk menggunakan cara lain, tetapi menggunakan formasi untuk menjebak Ben Shao sama saja dengan mimpi, dan Anda identitasnya sangat istimewa sehingga tidak boleh diungkapkan. Lihat saja bagaimana Ben Shao melakukannya. Jawab Qin Chen. Dengan aturan waktu, dia ingin melarikan diri dari formasi ini. Bukan tidak mungkin, tetapi dengan cara ini, tidak mudah untuk melakukannya. Qin Chen sengaja sampai di sini, menghitung takdirnya, dan mencari kesempatan untuk melawan. Tiba-tiba, jalan takdir di tubuh Qin Chen mulai bekerja, berbagai gambar mengalir, dan pada saat yang sama, teknik menambal langit mulai bekerja. Teknik menambal langit adalah teknik magis paling misterius menambal langit di surga, dan secara alami memiliki efek mata-mata yang luar biasa pada formasi. Setelah beberapa saat, Qin Chen mulai melihat gambar yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Tiba-tiba, gambar itu mengunci sebuah adegan. Adegan itu adalah 3 Master Suci dari Mansion Ren Wang dan Master Suci Fei Hong, semuanya duduk di kehampaan sebagai formasi. Matanya, yang terus berputar dan berubah, memunculkan banyak misteri. Master Istana Sueyang terus-menerus berkeliaran dalam formasi besar, menyerang dengan kekuatan 4 guru suci yang agung, dan memadatkan aura pembunuh, seolah-olah dia akan memberikan pukulan fatal kepada Qin Chen. Semuanya dihitung dalam gambaran takdir. Ini memungkinkan Qin Chen untuk memahami semuanya dengan jelas. Berbagai taktik mulai bekerja di benak Qin Chen. Selain itu, tidak hanya lokasi formasi besar ini, tetapi juga tempat Master Istana Guanghan berada di kejauhan, juga dikomunikasikan oleh Qin Chen menggunakan keajaiban takdir. Tuan Istana, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala Tuan Istana Guanghan. Ini kamu, Qin Chen, ucap Tuan Istana Guanghan, yang berjuang untuk menahan serangan Raja Ren dan yang lainnya, segera terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Bukankah Qin Chen yang terperangkap oleh Palace Master Sueyang dan yang lainnya, benar-benar dapat mengirimkan suara langsung ke pikirannya? Tuan Istana, untuk mempersingkat cerita, saya akan meluncurkan serangan nanti, meluncurkan serangan sengit ke Tuan Istana Sueyang dan yang lainnya, dan saya akan membutuhkan kerja sama Anda. Satu demi satu suara masuk ke dalam pikiran Tuan Istana Guanghan. Wajah Tuan Istana Guanghan pertama-tama bingung, lalu terkejut, dan akhirnya menunjukkan ekspresi heran, jelas terkejut dengan apa yang dikatakan Qin Chen. Dan ketika Qin Chen terjebak dalam formasi, diam-diam berkomunikasi dengan Tuan Istana Guanghan. Di atas langit, Lord Ren Wang juga berkomunikasi secara rahasia. Tuan Istana Ren, Qin Chen begitu kuat sehingga bahkan arai suci penghancuran jiwa darah yang terdiri dari Master Istana Sueyang dan Saint Fei Hong tidak dapat dengan mudah membunuh orang ini. Tampaknya rahasia tubuh Qin Chen mengejutkan. Bisakah warisan yang mulia begitu kuat? Ucap Palace Master Yuming mengambil inisiatif untuk menekan Palace Master Guanghan, sambil mengirimkan suara yang luar biasa ke Palace Master Ren. Putra ini memang memiliki rahasia besar, jika tidak mungkin mendapatkan warisan yang mulia Skyfire. Anda telah melihat bayangan istana tadi. Sejauh yang saya tahu, kemungkinan besar karena surga ungu yang paling berharga dari yang mulia Skyfire. Selain itu, orang ini juga mendapatkan api venerable Skyfire. Selama dia diberi cukup waktu, orang ini bahkan dapat melampaui kita dalam pemahaman tentang jalan surga. Bunuh saja dia dan singkirkan dia. Itu pasti akan membuat kita semua memiliki peningkatan besar. Jawab Tuan Istana Raja Ren dengan wajah suram. Namun, pada saat mereka saling berkomunikasi, gelombang fluktuasi yang menghancurkan menyebar dalam susunan besar.
Tampaknya Master Istana Guanghan telah putus asa untuk terakhir kalinya. Sungai panjang sinar bulan langsung merobek blokade ruang angkasa dari 3 tuan mereka, dan kekuatan dingin yang mengerikan akan merembes keluar. Mustahil. Bagaimana bisa Palace Master Guanghan mati-matian secepat ini? Dia dengan keras membakar esensi dan darahnya sendiri, dan kehidupan Shen Yuan, begitu putus asa, dia mencari kematiannya sendiri. Suara Tuan Raja Ren sedikit terkejut. Hentikan dia, ucap Tuan Raja Ren mengubah warnanya, dia belum siap, jika Tuan Istana Guanghan bergegas keluar, maka dia akan melepaskan semua pekerjaan sebelumnya. Pada saat yang sama ketika Palace Master Guanghan mulai bekerja keras, Qin Chen juga merasakan fluktuasi Palace Master Guanghan dalam formasi besar dari peta dewa. Oke, Tuan Istana Guanghan telah mengambil inisiatif. Akhirnya giliranku. Di mata Qin Chen, cahaya dingin meledak. Tubuh kuno didesak menjadi yang terkuat oleh Qin Chen secara instan, dan bayangan istana Zixiao Dou Ligong muncul lagi. Kali ini, aura yang keluar dari Zixiao Dou Ligong bahkan lebih kuat, dan langsung hancur. Peta 100 dewa, bergemuruh ke depan. Apakah Qin Chen ini mulai bekerja keras? Ucap Master Istana Sueyang mendesak formasi besar, bersiap untuk sedikit memusnahkan Qin Chen. Dia merasakan gerakan dari Palace Master Guanghan. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa bahwa Qin Chen juga meledak dalam formasi besarnya. Kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan naik ke langit, mencoba meledak. Master Istana Sueyang, matanya dingin, kekuatan dewa darah di tubuhnya langsung terbakar, dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali, dan segera menyelimuti istana Zixiao Dou Ligong yang didesak Qin Chen. Selain itu, kekuatan yang menegerikan dari dewa darah, dan kekuatan formasi mulai menembus ke dalam bayangan istana Zixiao Dou, tiba-tiba menjarah harta Qin Chen. Dia segera merasa bahwa penguasaan Qin Chen terhadap istana tingkat Zixiao Dou sangat halus. Ini kesempatan bagus, ucap Palace Master Sueyang sangat gembira. Istana ungu, itu hal yang baik. Ini adalah harta warisan yang mulia Skyfire. Itu benar-benar diperoleh oleh anak ini. Sayangnya, tingkat kultivasi anak ini terlalu rendah untuk mempromosikan kekuatan sebenarnya dari benda ini. Ini hanyalah hal yang kejam. Jika saya bisa mendapatkan Zixiao Dou Ligong ini dan memperbaiki rantai dengan baik, kekuatan saya pasti akan meningkat. Merasa bahwa Zixiao Dou Shizong sedikit terguncang oleh dirinya sendiri, Master Istana Sueyang tidak bisa menahan kegembiraannya. Selain itu, Zixiao Dou Siligong perlahan diambil olehnya di bawah bimbingannya. Qin Chen hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Melihat bahwa Zixiao Dou Ligong hendak dibawa pergi oleh Master Istana Sueyang, tiba-tiba, aura menakutkan keluar dari tubuh Qin Chen. Ketakutan di wajah Qin Chen menghilang dalam sekejap, tetapi seringai muncul. Sinar kematian naik ke langit, dan ada kehidupan di mana-mana, dan mayat tinggi bangkit perlahan dari ketidakberdayaan tanpa batas ini. Mayat kuno ini bukan bayangan virtual, tetapi tubuh nyata, dan seluruh tubuh penuh dengan kehidupan, mengejutkan Tuan Istana Sueyang. Aura kematian seluruh tubuh berubah menjadi kekuatan api penyucian, membentuk aura pembunuh yang menakutkan, menjelaskan kebenaran kematian. Mayat klan perang muncul. Pada saat ekstasi Master Istana Sueyang, Qin Chen secara langsung menyalakan api jiwa dari mayat klan perang di Universe Fortune Jade Plate, menggunakan aturan kematian untuk membuatnya keluar dari kehampaan tanpa akhir dan mulai berjuang untuk dirinya sendiri. Tuanku, pelayanmu, akan berjuang untukmu. Begitu mayat klan perang muncul, dia meraung, matanya yang kosong tertuju pada Palace Master Sueyang, dan tulang-tulang itu meraihnya dengan tangan besar, gegar otak dan meledak, menekan ke arah Palace Master Sueyang, dan segera mengalahkan Shen Yuan lawan, dan meledakkan setiap incinya. Master Istana Sueyang menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya, rambutnya berserakan, dia ketakutan, tubuhnya sangat berdarah, dan para dewa muncul, dan dia membanting mayat klan perang, berusaha mencegah lawan menyerang. Namun, mayat besar klan perang tidak gentar, dan seluruh tubuh memancarkan nafas kematian yang gelap. Tubuh itu tiba-tiba menabrak bagian depan istana Master Sueyang. 5 jari, akar, dan tulangnya pecah. Dan tidak ada rasa takut akan serangan berdarah itu, menangkap dan menembak jatuh. Apa yang membuat takut Palace Master Sueyang adalah bahwa istana Zixiao Dou Sili,
yang awalnya terbungkus dalam cahaya darahnya, tiba-tiba meningkat kekuatannya. Dengan ledakan, bayangan dan pelangi yang tak terhitung jumlahnya meletus. Zixiao Douligong tiba-tiba terbang dan kembali ke tubuh Qin Chen, meledakkan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dampak mengerikan menyapu lapisan demi lapisan serangan dari mayat klan perang. Master Istana Sueyang ditekan di tempat oleh kekuatan Zixiao Douligong, jubahnya terbuka, sinar darah yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan dia segera menjadi sangat malu dari orang suci yang mendominasi. Pakaian di tubuhnya rusak untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa menutupi tubuhnya, dan wajahnya pucat, dan dia menderita banyak kerusakan. Mayat klan perang bahkan di antara satu cakar, meremas darah di tubuhnya. Dalam sekejap, dia memukulnya kembali, dan terluka parah. Ah! Tidak! Palace Master Sueyang mengeluarkan raungan marah. Tidak ada yang menyangka bahwa hal-hal akan berbalik pada saat yang mencengangkan. Bunuh untukku. Qin Chen memberi instruksi ke dalam pikiran mayat klan perang, dan mayat klan perang meledak, dengan keagungan yang tak terbatas, telapak tangan kematian yang besar meledak. Dalam kehampaan, itu segera menyampaikan suasana klan perang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tak terkalahkan, semangat pertempurannya sangat luas, raungan mengerikan membumbung ke langit, banyak master di luar barisan besar semuanya pusing. Banyak dari mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka mundur berulang kali oleh kekaguman klan perang, hampir memuntahkan darah. Klan perang adalah ras yang hidup dalam perang di zaman kuno. Penjaga Styx baru saja menggunakan aturan kematian untuk membangkitkan mayat klan perang dan melawan musuh. Tapi Qin Chen tidak sesederhana itu, aturan kematian dan semangat kematian hanyalah energi untuk memobilisasi mayat klan perang. Tetapi Qin Chen membangkitkan kehendak mayat klan perang sebelum jatuh dan menjadi makhluk pertempuran yang nyata. Di zaman kuno, klan perang sangat menakutkan dan terkenal. Meskipun tidak banyak orang di seluruh ras, itu adalah salah satu ras terbaik di antara 10.000 ras di surga. Berbagai metode klan perang, membunuh dan dengan tegas, dapat melawan orang bijak yang sama. Tuan, dan mayat klan perang ini, di zaman kuno, jelas merupakan master top yang melampaui master suci awal. Tembakan ini segera menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan. Tentu saja, karena ini hanya mayatnya, asal tubuh Holy Lord telah sepenuhnya menghilang, jadi mayat ini secara alami tidak sekuat saat masih hidup, tetapi karena itu hanya mayat, dia tidak takut kematian. Tidak ada konsep rasa sakit, dan di bawah dorongan kematian, dia memiliki kebaikan lain dalam hal itu. Oleh karena itu, meskipun dia mati, kekuatan tempurnya saat ini kurang dari setengah dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia masih bukan ahli biasa yang bisa menahannya. Apa ini? Teriak Palace Master Sueyang mengalami bencana kepunahan. Menyaksikan kekuatan mengerikan dari mayat klan perang yang diselimuti pertempuran, suasana perang meletus di mana-mana, dan suasana kematian meresap. Di bawah penindasan istana Zixiao Dousili, tidak peduli seberapa keras perjuangannya, itu tidak ada gunanya. Mau tak mau menjadi takut dan marah, pergi. Dia meraung histeris, dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Pelangi berdarah yang tak terhitung jumlahnya meletus dan meledak ke arah mayat klan perang, tetapi mayat klan perang itu tidak takut, bahkan membiarkan pelangi berdarah yang tak terbatas dan mengerikan membombardir tubuhnya, bergemuruh dan mengaum. Tapi tetap diam, tulang-tulang di tubuhnya memancarkan kilau logam, kekuatan kematian dan kehancuran meledak, menunjuk pada hidupnya, dan mendarat, sebelum telapak tangannya tercapai, nafas kematian yang mengerikan telah menembus ke dalam darah tubuh Tuan Istana Sueyang, mulai merusak tubuhnya dan memukulinya hingga retak. Berhenti, teriak Tuan Fei Hong. Melihat adegan ini, meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, mengapa mayat yang menakutkan tiba-tiba muncul, tetapi situasinya sekarang kritis, dan guru suci Fei Hong dalam formasi besar akhirnya tidak dapat menahannya. Dia melompat, tubuhnya turun, telapak tangan raksasanya itu menembak, ribuan daoki, menyatu menjadi hukum yang paling suci, menyambut mayat klan perang. Kedua kekuatan bertabrakan di udara, dan tubuh mayat klan perang tetap tidak bergerak, tanpa cedera sama sekali. Di sisi lain, guru suci Fei Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, dan wajahnya menjadi pucat. Mayat klan perang sangat kuat dan tak tertandingi, belum lagi berada di sungai Styx, menyerap kekuatan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan tubuh telah melampaui guru suci biasa,
ditambah aturan kematian dan aura kematian, itu sebanding dengan beberapa prajurit berharga guru suci yang tak terkalahkan. Iblis! Teriak tuan lain dari guru suci bergerak. Dia adalah salah satu dari 3 tetua istana Raja Ren. Dengan lambaian telapak tangannya, pusaran air tiba-tiba naik, dan sungai suci mengalir di atas kepalanya. Kekuatan dikumpulkan, dan itu mengembun. Mayat klan perang meraung lagi, dan sungai suci di atas kepala guru suci, salah satu dari 3 tetua, meledak. Bahkan sebelum kekuatannya keluar, dia memuntahkan seteguk darah, mundur lagi dan lagi, lelaki tua itu wajahnya bahkan lebih tak bernyawa. Sebuah cahaya pisau menebas ke arah belakang mayat klan perang. Itu adalah veteran tua yang tipis dan kering di antara 3 tuan dari istana Raja Ren. Orang ini juga seorang guru suci, dan ternyata adalah seorang pendekar pedang. Niat pedangnya tak tertandingi, seperti sungai yang mengalir deras ke depan, terkondensasi menjadi bayangan pedang hitam pekat, menjulang tinggi di langit, seolah membelah dunia. Di antara guncangan, tampaknya dunia ini akan terbelah, dan itu sangat kuat. Mayat klan perang berbalik, dan api ajaib di matanya menjadi lebih kuat, penuh kekuatan pertempuran, dan mengaum seperti guntur. Kematian yang mengerikan meledak di tubuhnya, dan telapak tulang berubah menjadi aneh. Simbol terbanting seperti cakram gerindra besar, menghancurkan kekosongan. Energi kematian itu keras, dan energi pedang runtuh. Pada saat ini, tiba-tiba, yang terakhir dari 3 tetua Raja Ren muncul, dan dengan keras, dia muncul di sisi mayat klan perang. Diam-diam, sebuah pukulan diledakkan, seolah-olah di lubang tipis, tinju layu mengandung kekuatan memadamkan langit, itu menggedor tubuh klan perang, tetapi malah terbang keluar dengan sendirinya. Di sisi lain, tubuh klan perang meledak dalam kematian, hanya mundur 2 langkah, tanpa cedera. 4 serangan dan pembunuhan berturut-turut oleh Tuan Guru Suci tidak dapat menjatuhkan mayat klan perang. Qin Chen sangat gembira, dan dia tidak pernah menyangka bahwa mayat klan perang yang telah membangkitkan jejak kehendak klan perang itu akan begitu tirani, bahkan lebih menakutkan daripada ketika berada di Sungai Styx. Pertempuran dalam sekejap ini memberi Qin Chen perasaan tidak mampu menahannya. Itu terlalu kuat, ini di luar ekspektasiku. Di antara guru suci biasa, itu tidak terkalahkan. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Gumam Qin Chen, hatinya tergerak, tetapi gas kematian di tubuhnya banyak terbakar. Mayat klan perang sekarang dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, yang tergantung pada pembakaran gas kematian di tubuhnya. Begitu dia berhenti menjalankan aturan kematian dan kehilangan pasokan gas kematian, mayat klan perang akan segera menjadi kerangka yang mati. Serangan ketiga tetua Raja Ren itu hancur, dan mereka mundur lagi dan lagi. Mayat klan perang memiliki mata yang tajam dan menatap langsung ke arahnya, membalikkan telapak tangan mereka, mengubahnya menjadi telapak tangan besar, dan menyerang seperti gunung dan laut. Melintasi 3 alam, ini adalah metode rahasia klan perang kuno lainnya, yang dapat menghancurkan dunia dan membalikkan alam semesta. Di bawah telapak raksasa mayat klan perang, semua orang merasakan niat perang yang tak terbatas dan dunia kuno. Seorang pria kuat yang menakutkan, bertarung di 3 alam, dan memiliki kemauan yang gigih. 3 tetua Raja Ren terlempar ke udara, dan orang-orang terbang keluar, meludahkan darah ke udara. Ketiga Tuan Guru Suci biasa ini tidak memiliki cara untuk bersaing dengan Tuan Guru Suci kuno seperti mayat klan perang. Guru Suci dari 3 Raja Ren Mansion, pada saat yang sama, semuanya dikalahkan oleh mayat klan perang. Semua orang, melihat pemandangan ini, terpana, melihat mayat yang menakutkan ini, terdiam, hanya ketakutan di hati mereka. Sialan, ini adalah mayat kuno dengan aturan kematian, bagaimana Qin Chen memindahkannya? Mungkinkah ada sesuatu yang menakutkan di tubuh Qin Chen? Di atas istana Guanghan, penguasa Raja Ren dan yang lainnya terkejut. Di antara mereka, Lord of King Ren meraung dan dia akan membantu. Namun, dalam formasi besar di bawah, Tuan Istana Guanghan meledak menjadi aura yang lebih kuat. Sehingga dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Bagus, bagus, bagus. Melihat adegan ini, Qin Chen meneriakkan 3 kata bagus, dan seluruh orang melompat. Pedang karat misterius di tangannya juga meledak dengan kekuatan dingin yang aneh, dan aura pedang yang menakutkan meledak sekaligus. Berjuang selamanya, jiwa pedang abadi, Qin Chen bekerja sama dengan mayat klan perang, dan langsung menyerang.
Mengambil keuntungan dari kesempatan yang tidak dapat didukung oleh Tuan Raja Ren dan yang lainnya, langsung menyerang, menghancurkan susunan besar guru suci yang telah menjebak Qin Chen, dan guru suci yang tak terhitung jumlahnya pecah berkeping-keping. Dibombardir dan membuka celah. Tidak, bocah ini akan bergegas keluar dari formasi besar untuk menghentikannya. Ucap Master Istana Sue yang sangat terkejut hingga jiwanya hampir hilang. Ketika Qin Chen dan mayat klan perang berada dalam formasi mereka sudah sangat tidak normal. Jika mereka melarikan diri dari formasi mereka, kekuatan tempur mengerikan apa yang akan meletus. Pada saat itu, bisakah mereka masih menjebak Qin Chen? Dalam ketakutan, Palace Master Sueyang yang tidak peduli dengan luka di tubuhnya, meraung, dan darah yang mengerikan meledak di tubuhnya. Dia bergabung dengan guru suci Fei Hong dan yang lainnya untuk secara paksa mendesak jiwa darah, untuk menutupi arai suci, dan peta dewa yang tak terhitung jumlahnya akan terbentuk dan menekannya lagi. Hah, pergi. Qin Chen mencibir, tubuhnya bergetar, dan kemudian dia melihat bahwa Zi Xiaodou Li Gong di atas kepala Qin Chen terbang tiba-tiba, dan dari Zi Xiaodou Li Gong, nyala api tak berujung mengalir turun, mengepul. Nyala api, seperti Wang Yang, langsung menekan Palace Master Sueyang dan Holy Master Fei Hong, membuat mereka berjuang keras sampai mati. Kemudian, Qin Chen dan mayat klan perang menatap tiga tetua guru suci dari Istana Raja Ren. Tiga tetua Raja Ren ditatap oleh Qin Chen dan mayat klan perang, dan seluruh tubuhnya dingin, dan rasa dingin yang menakutkan naik dari bawah kakinya, dan hatinya hancur, dan ada keinginan untuk berbalik untuk melarikan diri. Api bencana, api dunia bawah. Cermin dewa, ucap Qin Chen. Pada saat berikutnya, sebuah cermin kuno tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Itu adalah cermin para dewa yang paling berharga. Di dalamnya, kekuatan besar bergulir, dan tiga guru suci langsung tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan api bencana dan api dunia bawah tersapu dalam sekejap. Cahaya kekuatan keluar dari cermin dewa, terjalin ke dalam dunia yang menakutkan, dan menyelimuti tiga tetua Raja Ren. Segera setelah itu, api bencana dan api dunia bawah yang mengepul jatuh, yang mengandung kekuatan bencana, dan mulai membakar tubuh mereka, dan membuat mereka marah. Ketiga guru suci dari rumah Raja Renwang ini segera tidak dapat menahannya. Mengenai basis kultivasi, mereka adalah tiga orang terlemah yang hadir. Mereka hanya setingkat dengan guru suci Keyi, bahkan sedikit lebih rendah dari guru suci Fei Hong. Bagaimana mereka bisa menahan serangan Qin Chen? Api bencana dan api dunia bawah membakar mereka, dan asal-usul suci di tubuh mereka segera mulai mengering. Asal-usul suci ini diubah menjadi jalan guru suci yang kuat dan tersedot ke dalam tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, tiga tetua Raja Ren terserap hampir 1/10 dari kekuatan mereka. Seberapa kuat asal-usul tiga guru suci besar, 1/10-nya diserap sekaligus. Sebagian dari kekuatan memasuki tubuh Qin Chen, dan sebagian lagi memasuki pedang karat misterius di tangan Qin Chen dan cermin dewa di atas kepalanya. Sebagian lainnya yang terakhir diintegrasikan ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, membuat kekuatan cermin dewa sekali lagi memulih. Sialan, bunuh, atau kita semua akan mati. Tiga tetua Raja Ren ketakutan di dalam hati mereka dan meraung lagi dan lagi. Pada saat ini, mereka tidak tahu lagi cara untuk menghadapi Qin Chen, dan mereka hanya ingin melarikan diri. Namun, begitu tubuh mereka bergetar, dan sebelum mereka lolos dari jangkauan api bencana, mayat klan perang turun dengan gemuruh, meledakkan mereka langsung ke bawah dengan pukulan. Bagaimana ketiga guru suci veteran ini bergegas, bagaimana mereka meledak, satu persatu berteriak menjerit, dalam keadaan kebingungan, dan kekuatan di tubuh mereka dengan cepat berlalu. Qin Chen mendesak Zi Xiaodou untuk menekan Palace Master Sueyang dan Fei Hong Holy Master. Pada saat yang sama, dia bekerja sama dengan mayat klan perang untuk menargetkan tiga tetua Raja Ren dan mulai mengkonsumsi kekuatan di tubuh mereka. Api bencana dan api dunia bawah, pembakaran yang mengepul, dan kekuatan mayat klan perang, terus datang, menjebak tiga tetua di tengah serangan, duduk dalam pertempuran binatang buas yang terperangkap. Tapi itu tidak berguna. Di bawah kekuatan bergulir Qin Chen, tiga tetua Raja Ren tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Jejak kekuatan guru suci memasuki tubuh Qin Chen, dan esensinya memasuki cakram giok alam semesta. Cermin dewa juga terus berputar,
dan kekuatan besar meledak dari cermin, langsung menutupi ketiga tetua Raja Ren. Tiga tetua istana Raja Ren semuanya menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka, membakar jiwa mereka dengan gila-gilaan, mencoba untuk bergegas keluar dan melarikan diri secara langsung, tetapi di mana mereka dapat melakukannya. Kekuatan menelan yang meresap dari teknik menambal langit Qin Chen menjadi semakin menakutkan, dan aura asal-usul ruang meresap. 10%, 20%, 30%, darah berceceran di tubuh ketiga tetua, hukum guru suci meluap, dan semakin banyak kekuatan yang mati. Akhirnya, tidak dapat menahan kekuatan menelan Qin Chen, ketiga tetua berbalik dan perlahan menghadapi Qin Chen. Cakram batu giok, asal mula ruang, kumpulkan. Akhirnya, mata Qin Chen dingin, dan kekuatan lempeng giok semesta mendesak ke ekstrim. Apa? Tidak. Dengan teriakan, tiga tetua Raja Ren ditelan ke dalam tubuh Qin Chen dan dimasukkan ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Bersih dan rapi tanpa ada kekacauan. Qin Chen dan mayat klan perang bekerja sama untuk membunuh dengan satu pukulan, menelan orang kuat kuno di ranah tiga guru suci secara langsung, dan menekan mereka di cakram giok. Orang-orang di Guanghan Mansion secara alami tidak mengetahui semua ini. Mereka hanya melihat bahwa Qin Chen dan mayat klan perang itu kuat dan mendominasi, secara paksa menekan guru suci dari tiga Raja Ren Mansion dan langsung menelan mereka. Kekacauan yang kejam, menelan tiga tuan suci dengan tiba-tiba, tidak termasuk tuan istana Tianshan sebelumnya. Metode ini luar biasa, bahkan para ahli seperti tuan istana Guanghan tidak dapat melakukannya. Pohon iblis 10.000 dunia, melahap semua hal, kekuatan suci yang perkasa, dan memelihara keabadian. Begitu tiga guru suci kuno memasuki alam semesta, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pohon iblis 10.000 dunia, menyelimuti tiga guru suci yang dihormati ini, dan Qin Mo dan yang lainnya telah melakukannya dengan baik. Setelah bersiap, Qin Mo bergerak, dan ketiga tetua itu dilebur dan disempurnakan sebelum mereka punya waktu untuk berjuang. Pohon iblis 10.000 dunia terus-menerus menelan kekuatan tiga penguasa guru suci, aturan bergulir guru suci, dan kekuatan guru suci yang tak terbatas, terus-menerus disempurnakan dan dimasukkan ke dalam tubuh semua orang, membuat semua orang merasakannya. Selain itu, aliran kekuatan yang stabil juga diumpankan kembali ke tubuh Qin Chen. Tiba-tiba, di luar tubuh Qin Chen menjadi lebih megah dan menakutkan, dan aura mengerikan yang menyentuh langit tiba-tiba terisi. Sungguh kekuatan tirani. Gumam Qin Chen merasakan semua ini, seluruh tubuhnya bermandikan kekuatan guru suci, tubuhnya menjadi kuat kembali, tubuh kuno dibangkitkan kembali, dan setiap sel berubah menjadi kerajaan dan mulai menyebar. Oke, ini sangat bagus, saya telah menelan tiga tuan dari guru suci, tidak hanya kekuatan saya telah berubah, tetapi kekuatan Qin Mo, Yao Wuming, dan Murong Bingyun juga telah berubah. Apalagi, kekuatan guru suci tidak begitu mudah untuk ditelan. Apa yang saat ini sedang kita telan dan sempurnakan hanyalah sebagian saja. Kekuatan yang tersisa dari guru suci dapat terus-menerus menambah wawasan, meningkatkannya, dan meningkatkan kekuatan kita sendiri, dan bahkan digunakan untuk mengolah para master pavilion candi. Ucap Qin Chen meraung, dan bekerja sama dengan mayat klan perang untuk melawan musuh. Itu sangat berguna. Kekuatan Qin Chen meningkat, dan kekuatan mendesak mayat klan perang secara alami lebih kuat. Setelah sedikit rotasi, seluruh formasi mulai pecah, satu persatu. Peta dewa, tersedot keluar, dan semua bergabung ke dalam cakram giok alam semesta, berubah menjadi serangkaian rune guru suci, alam semesta penciptaan cakram giok menjadi dunianya sendiri, yang dapat menelan langit, bumi, dan segala sesuatu. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Seluruh formasi terungkap, mengungkapkan Palace Master Sueyang dan Holy Master Fei Hong. Pada saat ini, mereka berdua ditekan dengan kuat, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Tidak jauh, Palace Master Ren juga gemetar. Tidak mempercayai mata mereka. Apa yang mereka lihat? 5 master besar berurusan dengan Qin Chen itu, bukannya memenggal kepalanya, tapi sebaliknya, Qin Chen menelan 3 master besar dan menekan Palace Master Sueyang dan Master Fei Hong. Kontras semacam ini membuat orang hampir gila. Apakah bocah ini masih manusia? Wajah Tuan Istana Ren Wang gemetar terus-menerus, dan matanya bersinar tajam. Kamu benar-benar menelan 3 tetua Tuan Istanaku, dan membuatku menderita kerugian yang begitu besar.
Wah, kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan, ucap Tuan Istana Raja Ren. Hahaha, pada titik ini, Tuan Istana Ren, kamu masih keras kepala, berpikir kamu bisa membunuhku. Kamu mungkin tidak tahu bahwa menyerang Guanghan Mansion adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Jawab Qin Chen mendengus dingin, dan seluruh tubuhnya dikumpulkan, berdiri dengan bangga di kehampaan, sementara mayat klan perang melayang di sampingnya seperti penjaga, menjaga Qin Chen dan melawan musuh yang masuk. Dia menekan Tuan Istana Sueyang dan Tuan Suci Fei Hong terlebih dahulu. Qin Chen menundukkan kepalanya, menatap mereka berdua, dan kemudian segera menembak. Istana Zixiaodou mengeluarkan aura yang mengejutkan, dan mulai perlahan-lahan berguling. Nak, apakah kamu pikir kamu akan menang? Ucap Palace Master Ren akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, dia mengguncang sosoknya dan menyerang Qin Chen dengan kuat, dan sebuah rune ajaib tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu rune ini muncul, itu meledak. Kekuatan ilahi yang perkasa, dengan keras membombardir Qin Chen. Di atas rune ajaib ini, cahaya tak terbatas mekar, dan cahaya pelangi yang menyilaukan berubah menjadi matahari yang terik, membuat semua orang merasakan penindasan mengerikan yang tak ada habisnya. Rune ajaib ini adalah jurus pembunuh yang diberikan oleh Guru Suci Mietian kepada Tuan Istana Raja Ren untuk membunuh Tuan Istana Guanghan. Di langit, semua kekuatan suci mengembun, berkumpul menjadi satu, dan menembak ke arah Qin Chen. Tidak baik, ucap Qin Chen. Dalam sekejap, dia merasa seluruh tubuhnya dingin, dan seluruh tubuhnya berdiri. Pada saat ini, sebuah krisis tiba-tiba muncul di hati Qin Chen, dan kekuatan rune ajaib ini dapat dibayangkan. Pada saat kritis, mayat klan perang maju selangkah dan berdiri di depan Qin Chen. Di bawah serangan pelangi dewa ini, tubuh mayat klan perang meledak dengan seringai kasar. Kekuatan rune itu sebenarnya merusak energi kematiannya. Untungnya, kekuatan rune ini tidak merusak tubuh mayat klan perang itu sendiri. Ekspresi Qin Chen berubah, dia mengalihkan pandangannya, segera memegang pedang tajam, dan menuju ke arah Palace Master Sueyang dan Holy Master Fei Hong di bawah. Karena Raja Ren ini menargetkan mayat klan perang, jadi dia harus membunuh Tuan Fei Hong dan Tuan Istana Sueyang terlebih dulu, untuk menghabiskan kekuatan vital mereka. Setelah Qin Chen membuat langkah seperti itu, ekspresi Palace Master Ren tiba-tiba berubah, dia tidak lagi bertindak pada mayat klan perang, tetapi merubah targetnya, dan kekuatan rune langsung membombardir istana Zixiaodou Sili. Segera setelah ledakan terdengar, Zixiaodou Sili yang telah menekan Palace Master Sueyang dan Holy Master Fei Hong, terus-menerus bergetar, dan kekuatan batasan ruang langsung melemah. Tuan Istana Sueyang dan Tuan Fei Hong mengambil kesempatan itu, melarikan diri seperti orang gila, ingin bersatu kembali dengan Tuan Istana Raja Ren. Mau pergi? Sudahkah kamu meminta izinku? Ucap Qin Chen tersenyum dingin, dan dia segera mendesak aturan waktu. Waktu yang berlalu antara langit dan bumi di sisi ini tampaknya telah mandek dalam sekejap. Sosok mereka berdua tiba-tiba terkejut dalam kehampaan. Dalam sekejap, dia melepaskan diri dari aturan waktu, ekspresi ketakutan di wajahnya bahkan lebih buruk, dia membakar esensi kehidupan seperti orang gila dan melarikan diri. Namun, meskipun keduanya melepaskan diri dari aturan waktu, Qin Chen telah menyelesaikan akumulasi energinya. Pedang karat misterius di tangannya, langsung seperti kilat hitam, melesat ke arah Tuan Istana Sueyang dan Tuan Fei Hong. Pukulan ini memadatkan semua kekuatan Qin Chen saat ini, dan bahkan lebih mematuhi aturan waktu, mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Terlebih lagi, Qin Chen juga membangkitkan jejak kekuatan dingin, menyebabkan kekuatan aneh mekar di pedang karat misterius, seolah-olah itu bisa menangkap jiwa seseorang. Aturan ruang melonjak, dan hanya untuk sekejap, cahaya pedang yang dibuat oleh pedang karat misterius melintasi ruang dan datang kedua master-master, seolah mengabaikan jarak. Tuan Istana Sueyang dan Tuan Fei Hong ketakutan. Tuan Istana Ren, selamatkan aku. Ucap keduanya berteriak. Tuan Istana Ren Wang hanya sedikit ragu-ragu, dan segera rune ajaib menyerang, mengambil dan membawa pergi Tuan Istana Sueyang. Adapun Tuan Fei Hong, dia sudah melupakannya. Tuan Istana Ren, kamu. Ucap Tuan Fei Hong menunjukkan kengerian di matanya dan meraung. Dia ingin menghindar tapi sudah terlambat. Dia bersandar sebaik mungkin, sambil memusatkan seluruh kekuatannya pada tangannya untuk menahan pedang. Pedang karat misterius menebas,
langsung menembus tangan Tuan Fei Hong, dipaku ke dadanya, menusuk sampai akhir, hanya menyisakan gagang di lengan, menembus kehampaan dengan tiba-tiba. Tuan Fei Hong terhuyung-huyung, wajahnya penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, dia memikirkan karir besarnya, memikirkan kekuatan dan prestisenya sendiri untuk mengendalikan kembali Guanghan Mansion, tetapi semua ini telah menjadi momen yang berlalu. Kekuatan mengerikan itu langsung menelan kekuatan di tubuhnya. Pedang karat misterius ini seperti lubang hitam yang aneh, menelan semua kekuatannya. Dia jatuh ke tanah. Tiba-tiba, hukum tak terbatas dari guru suci menghilang, darah berceceran, dan kesedihan tak berujung mengalir. Pemilik mansion tua dari Guanghan Mansion, guru suci Fei Hong, meninggal di tempat. Pada saat ini, setelah kehilangan penindasan Tuan Istana Raja Ren, Tuan Shenzhou dan Tuan Istana Yuming terkejut, dan mereka segera dimanfaatkan. Tuan Istana Guanghan terbang, dan untuk pertama kalinya dia keluar dari pengepungan. Dia memuntahkan seteguk darah, meneteskan darah, tampak sangat malu, dan terluka parah. Jika bukan karena kedatangan Qin Chen, mungkin, dia akan benar-benar jatuh. Tapi sekarang, tidak ada yang memperhatikan Tuan Istana Guanghan lagi, dan semua orang memandang Qin Chen dengan linglung. Kejam, terlalu kejam, membunuh guru suci Fei Hong dengan satu pedang. Qin Chen menyegarkan pandangan mereka sekali lagi. Ini terlalu kuat, apakah itu masih manusia? Jumlah master suci yang telah terbunuh di tangan Qin Chen sudah mencapai 5. Sekarang, di antara banyak master yang menyerang Guanghan Mansion, hanya ada 4 master yang tersisa, Tuan Istana Raja Ren, Tuan Istana Sueyang, Tuan Istana Yuming, dan Master Shenzhou. Di antara mereka, Tuan Istana Sueyang jelas juga terluka parah. Namun, keempat orang ini adalah master teratas dari Wen Hantian, dan mereka berbeda dari guru suci Fei Hong yang dibunuh oleh Qin Chen sebelumnya. Tuan Istana Sueyang, kamu terlalu mengecewakanku. Ucap Tuan Istana Raja Ren berkata dengan dingin, dahinya membiru, situasi saat ini benar-benar di luar harapannya. 4 master dari mereka, menghadapi Qin Chen, Tuan Istana Guanghan, mayat klan perang, dan guru suci Keyi yang tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran, mereka merasa tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Tentu saja, Palace Master Guanghan terluka parah dan hampir tidak memiliki efektivitas tempur. Guru suci Keyi tidak sebagus guru suci Fei Hong, dan bisa mengabaikannya, tetapi hanya satu Qin Chen sudah cukup untuk membuat mereka berempat merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Ada terlalu banyak rahasia pada anak ini, dan terlalu banyak harta. Belum lagi mayat klan perang yang tak dapat dijelaskan, juga istana awan ungu, api bencana dan api dunia bawah, dan bahkan pedang hitam aneh di tangannya ini. Semua orang sangat marah. Hanya untuk sesaat, 4 penguasa istana yang agung melonjak dengan keserakahan yang kuat. Kalian berempat, ayo maju bersama. Ucap Qin Chen sambil memegang pedang karat misterius, dan memandang keempat penguasa istana itu. Tuan Raja Ren, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Palace Master Sueyang berkata sambil memegangi dadanya. Kenapa kita tidak mundur? Ucap Master Istana Yuming juga berkata dengan ketakutan, dia sudah memiliki pikiran untuk mundur. Hah? Mundur? Di mana kita bisa mundur saat ini? Jawab Tuan Raja Ren berkata dengan dingin, sejak kita memulai, kita tidak boleh mundur. Aku akan membunuh bocah ini hari ini. Setelah pemilik istana Guanghan pulih dari luka-lukanya, pada saat itu, mereka pasti akan melancarkan serangan terhadap kita. Kita harus bertarung. Ucap Tuan Raja Ren mengungkapkan cahaya fanatik. Tatapan gila muncul di mata beberapa orang. Qin Chen berkata, sepertinya kalian belum memiliki cukup pelajaran. Pedang karat misterius di tangannya segera dikorbankan. Para penguasa istana yang hebat semuanya menunjukkan rasa takut. Sebelumnya, Tuan Istana Tianshan dan Guru Suci Fei Hong dipenggal oleh Qin Chen dengan pedang ini, dan inilah masalahnya sekarang. Kekuatan senjata ilahi yang aneh ini benar-benar menakutkan, dan itu dapat dengan mudah menembus Guru Suci puncak awal mereka. Mata Tuan Raja Ren dingin, dan dia mengeluarkan rune ajaib, jangan takut, saya akan mengendalikan Qin Chen secara frontal, sehingga senjata di tangannya tidak dapat digunakan. Setelah itu, kalian akan melakukan yang terbaik untuk menebas kepala Qin Chen itu. Ucap Tuan Istana Raja Ren. Di sisi lain, Qin Chen mendesak pedang karat misterius,
bagaimanapun, hari ini tidak akan ada habisnya, Tuan Istana Ren dan yang lainnya tidak bertarung, Qin Chen akan memaksa mereka untuk bertarung. Yuan Suci melonjak, dan setelah menyerap banyak darah dari Guru Suci, pedang karat misterius mulai memancarkan cahaya aneh, tubuh pedang dipenuhi dengan darah berwarna-warni, dan udara dingin meresap, itu sangat aneh. Qin Chen merasa terkejut, ini adalah darah Guru Suci. Jelas ketika dia menusuk Tuan Suci Fei Hong, darah esensi lawan terkontaminasi pada pedang karat misterius ini, tetapi darah esensi adalah darah khusus yang ada dalam darah asli. Ini dapat dibentuk melalui pemurnian. Bagaimana itu bisa muncul di atas pedang? Mungkinkah goncangan pedang karat misterius ini menyerap darah lawan? Qin Chen tertegun. Pedang karat misterius ini semakin aneh. Dulu hanya menyerap kekuatan jiwa dengan sangat aneh, tetapi sekarang bahkan darah Guru Suci diserap secara aktif. Qin Chen melihat dengan hati-hati, dan pedang karat misterius itu memang melahap darah Guru Suci. Darah mengkilap asli dari Guru Suci perlahan menjadi redup, esensi di dalamnya diserap, dan dengan demikian, pedang karat misterius aura yang terpancar menjadi semakin mendominasi dan dingin. Meskipun pedang karat misterius menjadi lebih aneh, Qin Chen tidak melawan. Pada saat ini, semakin kuat pedang karat misterius, maka akan semakin baik. Ini adalah senjatanya untuk melawan musuh. Selama dia tidak selalu berpikir untuk mengendalikan jiwanya secara paksa, Qin Chen tidak takut. Nak, matilah, ucap Tuan Istana Raja Ren bergegas maju lebih dulu, rune ajaib didesak, dan cahaya ilahi meledak langsung untuk menghancurkan Qin Chen menjadi terak. Di bawah cahaya ilahi ini, tampaknya seluruh dunia tertembak, ruang hancur dan berubah menjadi pusaran hitam. Qin Chen, hati-hati. Teriak Tuan Istana Guanghan memucat dan berkata dengan gugup. Tuanku, Anda harus menjaga diri dengan baik, agar Anda dapat melihat pertunjukan dengan tenang. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan, berniat untuk mencoba kekuatan lawan, pedang karat misterius itu terangkat dan memotong ke arah cahaya ilahi. Ketika kedua kekuatan bertabrakan, cahaya menyilaukan pecah. Tuan Raja Ren bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuka matanya. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan dahsyat yang meletus dari kedua kekuatan itu. Dalam ledakan itu, ada perasaan bubar dalam sekejap. Apa-apaan rune ini? Ini sangat kuat, ucap Qin Chen terkejut. Benda ini adalah objek suci yang secara pribadi dikorbankan. Dan diberikan oleh Tuan Guru Mietian kepadaku. Ini berisi kekuatan Tuan Guru Mietian. Sangat mudah untuk membunuh anak ini. Gumam Palace Lord Ren Wang juga menjadi percaya diri. Qin Chen terguncang kembali, dan hanya merasa lengannya sakit dan mati rasa. Tidak heran jika mayat klan perang sebelumnya agak tak tertahankan. Kekuatan ini pasti telah melampaui level Guru Suci puncak awal. Qin Chen, rune ini seharusnya rune yang disempurnakan oleh Saint Master jangka menengah, dan mengandung kekuatan Saint Master jangka menengah. Ucap Palace Master Guanghan terbang dan mengingatkan dengan ekspresi serius. Saint Master menengah. Ini tidak heran. Qin Chen menggetarkan tangannya, dan tiba-tiba, darah melonjak, dan gas kuno melonjak, terdengar seperti nyanyian naga, dan langsung pulih. Namun, rune di tangan Tuan Raja Ren memang memberi Qin Chen penindasan besar. Ada banyak harta di tubuh Qin Chen, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Selain itu, 3 master-master utama termasuk Shenzhou Guru, juga terus bergerak, tetapi tidak ada yang bisa membawa masalah bagi Qin Chen. Kita tidak bisa terus seperti ini, jadi, aku akan berurusan dengan Qin Chen, kalian bertiga, pergi dan hancurkan istana Guanghan Mansion itu. Ucap Tuan Raja Ren berkata dengan dingin, dia menemukan bahwa meskipun rune sihir sangat kuat, sulit untuk sepenuhnya menembus pertahanan Qin Chen, apalagi Guru Shenzhou. Wajah Qin Chen berubah begitu dia mendengar percakapan ini. Jika Palace Master Sueyang dan yang lainnya bertarung dengan keras bersama, istana Guanghan Mansion pasti akan berdarah, dan Palace Master Guanghan telah terluka parah sebelumnya. Adapun Guru Suci Keyi, dia tidak bisa mengandalkannya. Begitu dia diganggu dan ditangkap, ini akan menjadi masalah serius bagi istana Guanghan. Setelah mendapat instruksi dari Raja Ren, Palace Master Sueyang sangat gembira. Dia berubah menjadi lautan darah, langsung menutupi tanah suci Danau Giok dan seluruh istana Guanghan di bawahnya, menelan darah Master Suci, yang dapat sangat memulihkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya.
Apakah saya harus menggunakan mayat klan perang untuk menghadapi musuh? Tetapi dengan cara ini, saya mungkin akan membuat kesalahan. Pikir Qin Chen mengamati situasi di tanah suci Yaoqi. Pada saat ini, cahaya ilahi yang cemerlang muncul di langit di atas tanah suci Yaoqi. Dalam cahaya ilahi, seorang dewi muncul, seorang wanita mengenakan gaun putih dengan mata tertutup, perlahan-lahan bangkit dari tanah suci Yaoqi. Dia muncul di depan semua orang.